Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 256. Selamat mendengarkan. Apa salahnya? Bukankah dia tak ikut secara langsung? Dia telah ikut menolongmu Zendo. Dan saya akan menolong Zatoichi. Adil bukan? Apakah menolakkan ke dalam itu bisa dianggap sebagai pertolongan? Tanya Zendo. Kenapa tidak? Maka sekarang, majulah. Anak muda sombong. Kau sangka kami takut padamu? Jangan menyesal kalau hari ini nyawamu kusudahi. Dan sehabis kalimatnya dia menyerang si bungsu. Dan anak buahnya juga ikut menyerang. Kali ini Zatoichi benar-benar tak bisa membantu. Tenaganya yang sangat lemah, ditambah darah banyak mengalir dari pahanya yang menganga, membuat dia terduduk tak bisa bergerak. Namun si bungsu sudah bertekad untuk membela Zatoichi. Dia bertekad untuk membelanya sampai tetes darah yang terakhir. Karenanya, begitu Zendo menyerang, dia tak mau kasih hati. Dia melangkah 2 langkah, dan samurainya bekerja. Yang kena justru 3 orang anak buah Zendo yang tadi mengetatkan kepungannya. Mereka tak menduga kalau anak muda ini melangkah surut dan memutar samurai sehingga memakan diri mereka. Kemudian si bungsu melangkah lagi ke depan. Tegak kembali di depan Zatoichi. Zendo kembali kaget dengan kecepatan anak muda asing ini. Namun dia terlalu bernafsu untuk menyudahi perkelahian ini. Bukankah dalam jumlah mereka lebih banyak? Meski 3 orang sudah tumbang, kini mereka masih tinggal 5 orang. Dengan tenaga 5 orang mustahil mereka tak bisa menyudahi anak bawang ini. Dengan pikiran begini, dia berteriak memberi isyarat pada anak buahnya yang 4 orang lagi untuk menyerbu bersama. Keempat orang anak buahnya segera mendesak maju. Sementara Zendo sendiri sambil menyerang si bungsu tetap saja mencari kesempatan untuk membabatkan samurainya ke arah kepala Zatoichi yang tertunduk lemah. Bukan main tersiksanya Zatoichi saat itu. Belum pernah seumur hidupnya merasa tertekan batin seperti saat ini. Bayangkan, musuhnya datang dalam jumlah banyak. Tapi saat itu pula dia tak berdaya. Usianya yang tua membuat dirinya lekas lelah. Dan di depan matanya, anak muda yang harus dia bunuh untuk membalas budi orang lain, kini berjuang membela nyawanya. Dia menunduk. Dia bukannya tak tahu bahwa Zendo berusaha mencelakainya. Tapi kalaupun itu terjadi dia takkan coba buat melawan. Hatinya sangat terpukul. Namun di pihak yang berkelahi, meski dikeroyok 5 orang, si bungsu bukannya tak tahu bahwa Zendo mencari kesempatan untuk menyudahi nyawa Zatoichi. Karena itulah pertarungan ini agak seret. Dia tak bisa segera menyudahinya karena dia harus membagi perhatiannya antara menyerang dengan mempertahankan Zatoichi. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 257. Dan akibatnya segera terlihat, yaitu suatu saat samurai Zendo memakan rusuk si bungsu. Darah mengalir. Telinga Zatoichi yang tajam mendengar suara kain dimakan mata samurai. Darah membasahi kimono si bungsu. Namun hal itu menyebabkan dia seperti singa yang luka. Dengan menggertakkan gigi, dia menggeram, dan terdengar dia membentak. Bentakannya demikian keras. Begitu suara bentakannya terdengar tubuhnya berputar amat cepat. Mula-mula berputar 2 kali, lalu bergulingan di lantai batu. Sebelum kelima orang itu sadar apa yang akan diperbuat anak muda ini, dia sudah bangkit persisi di dekat 2 orang penyerangnya. Dia bangkit dengan bertumpu di lutut kanan. Dan samurainya terhayun setengah putaran ke atas. Itulah loncat tupai yang tersohor itu. Kelima orang itu masih melongo ketika samurainya bekerja. Kedua anak buah Zendo yang ada di jangkauan ujung samurainya terpekik. Meraba dada dan rubuh. Si bungsu tak hanya sampai di sana, dia menggebrak lagi. Tapi ketiga lawannya termasuk Zendo sudah melompat mundur 4 langkah. Mereka bertatapan. Zendo seperti tak yakin akan yang dia lihat. Perlahan dia menyarungkan samurainya kembali. Tindakannya ini diikuti oleh kedua temannya yang masih hidup. Benar-benar luar biasa. Cerita orang tentang dirimu ternyata bukan semata bualan. Indonesia Jin. Engkau memang hebat. Baik, kali ini kami mengaku kalah. Dan kami akan pergi. Tapi urusan saya dengan Zatoichi tak hanya sampai di sini. Suatu saat kita akan bertemu lagi. Percayalah. Tunggu, si bungsu mencoba menahannya, tapi Zendo sudah membungkuk memberi hormat. Kemudian memberi isyarat pada kedua temannya. Mereka lalu cepat-cepat meninggalkan tempat itu.
Angin masih bersuit kencang. Rambut si bungsu yang gondrong berkibar di terpa angin. Samurainya masih terhunus, menghadap ke bawah dengan darah menetes di ujungnya. 7 mayat bergelimpangan lagi. Dan tiba-tiba si bungsu sadar pada keadaan Zatoichi. "Ichi-san," katanya sambil membantu Zatoichi bangkit. Pendekar tua itu tak bicara. Dan si bungsu tak sempat melihat betapa pipi pahlawan samurai tua itu basah oleh air mata. Lelaki buta itu menangis. Dia dibawa si bungsu kembali ke rumah papan di belakang kuil tua itu. Dan semalam itu si bungsu meramu kembali obat-obatan untuk Zatoichi. Dia juga memasak bubur dan memanggang kembali dendeng kering untuk makan. 2 hari dia merawat Zatoichi dengan tekun. Dan selama 2 hari itu pula Zatoichi tak pernah bicara sepatah pun. Si bungsu tahu, lelaki itu amat terpukul perasaannya. Tapi dia tak tahu dengan pasti apa benar yang memukul perasaan lelaki tua itu. Dan hari ketiga dia agak terlambat bangun. Ketika dia bangkit, ternyata Zatoichi sudah bangun lebih dulu. Tempat tidurnya sudah kosong. Si bungsu bangkit, mengeliat, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 258. Membuka jendela, kemudian berjalan ke pintu. Dan saat itulah dia merasa keanehan menyelusup. Rumah ini terlalu sepi terasa. Dia coba memperhatikan dengan seksama. Apakah yang ganjil? Dia tatap ruangan itu dengan cermat. Tak ada sesuatu yang harus dicurigai. Tapi kenapa perasaannya tak sedap? Sekali dia mengamati kamar itu. Selain ketidakhadiran Zatoichi, tak ada yang harus dia curigai. Tapi, Zatoichi, kemana dia? Suatu firasat tak sedap menjalari pembuluh darahnya. Merayap ke sudut jantungnya. Dia segera ke pintu. Namun sudut matanya menangkap sesuatu di meja. Dia berbalik lagi, melangkah perlahan ke meja dan di sana ada sepucuk surat. Sebenarnya tak dapat dikatakan surat. Sebab yang terlihat adalah secarik kain putih dengan coretan merah. Dan dia segera mengetahui bahwa tulisan itu ditulis dengan darah manusia. Bulu tengkunya merinding. Tulisan itu jelas ditujukan untuknya. Perlahan dia mendekat tanpa meraihnya, dia dapat membaca dengan jelas. "Bungsu-san, sebagai orang Jepang saya merasa hina berdiri di sisimu. Sebagai Zatoichi saya tak pantas berhadapan muka dengan engkau. Engkau korbankan segalanya dalam membela orang Jepang. Kau lupakan dendammu. Kau lupakan dendam terhadap bangsa yang telah menjahanamkan negeri dan keluargamu. Engkau pertaruhkan nyawamu untuk membela anak-anak Jepang yang teraniaya. Engkau bela orang yang engkau ketahui dengan pasti akan membunuhmu. Ah, saya tak ada harga untuk terus bersamamu anak muda. Engkau membalas kejahatan dengan kebaikan yang ikhlas. Seharusnya saya harakiri, tapi usia saya yang renta ternyata membuat saya jadi pengecut. Barangkali masih ada gunanya saya hidup, yaitu untuk mengetahui lebih banyak tentang perubahan zaman. Hari-hari terakhir saya bersamamu membuat saya sadar bahwa dunia telah jauh berbeda. Saya pergi tanpa mengucapkan sayonara padamu. Itu bukan berarti saya tak menyukaimu. Tidak, soalnya saya tak kuasa bicara di hadapanmu. Saya pergi. Biarlah saya dikatakan orang tak membalas budi karena tak membunuhmu. Membunuhmu? Apakah Zatoichi, perantau samurai Jepang yang kini telah tua renta harus berhadapan dengan seorang pemuda Indonesia bernama Si Bungsu? Ah, dunia akan mentertawakan diriku. Saya bangga. Engkau memiliki kemahiran bersamurai, memiliki kepandaian leluhurku, meskipun kepandaian itu kau peroleh melalui darah keluarga dan dendam yang membara. Tapi saya bangsa, percayalah, untuk saat ini tak ada seorang pun manusia di Jepang ini yang mampu menandingi kecepatan dan kehebatan samuraimu anak muda. Tidak juga 10 Zatoichi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik. Bagian 259. Saya pergi. Barangkali saya harus mengembara lagi dari hutan ke hutan mencari kedamaian seperti puluhan tahun terakhir ini. Di kota manusia telah berubah menjadi buas. Kota telah menjadi rimba raya yang tak bersahabat dengan manusia seperti saya. Rimba justru tetap bertahan dalam damai. Bungsu-san, ada seorang gadis yang saat ini mencarimu. Dia sangat mencintaimu. Saya yakin itu. Dan saya juga yakin engkau mencintainya. Saya berdoa kalian dijodohkan Tuhan. Gadis itu adalah Michiko, anak Saburo Matsuyama. Dia sangat menderita karena kematian ayahnya.
Tapi penderitaannya yang paling utama adalah karena dia engkau tinggalkan. Ah, saya akan puas untuk mati kalau kelak mendengar kalian menikah. Sayonara, Zatoichi. Si bungsu tertegak diam. Tanpa dapat dia tahan, matanya jadi basah. Dia teringat pada Zatoichi selama 2 hari ini. Betapa pahlawan samurai itu tak sepatah pun mau bicara sejak dia menyelamatkan nyawanya dalam pertarungan melawan Zendo. Kini dia telah pergi. Perlahan si bungsu membuka pintu. Angin musim dingin menerpa masuk. Meniup rambutnya yang gondrong. Menerpa mukanya yang urung. Seorang sahabat telah pergi. Dia merasa sepi. Tak pernah dia mimpikan akan bisa bertemu muka dengan pahlawan samurai yang kesohor itu. Dan tak pula terbayangkan olehnya, bahwa dia seorang anak dusun dari Gunung Sago, suatu saat akan ditakdirkan membela nyawa pahlawan samurai dari negeri yang tentaranya pernah merobek-robek kampung halamannya. Dia menarik nafas panjang. Kini dia sendiri lagi. Perlahan dia berbalik, masuk lagi ke kamar. Mengambil buntalan kainnya, mengambil samurainya, menatap kamar itu sekali lagi. Lalu melangkah keluar. Di luar dia menutupkan pintu. Lalu melangkah menjauh. Di halaman dia menoleh sekali lagi ke rumah tua di belakang kuil itu. Seperti menatap untuk terakhir kalinya. Kemudian berbalik, melangkah di jalan berkerikil, terus ke jalan raya. Sore itu udara sangat indah. Musim bunga. Tak jauh dari budokan berhenti sebuah mobil. Seorang lelaki turun. Si bungsu memandang ke gedung budokan. Kemudian memandang ke arah rumah Hanako. Rumah itu kelihatan banyak berubah. Sudah semakin mentereng dan terawat indah. Perlahan lelaki yang turun dari mobil itu berjalan ke arah rumah tersebut. Dia kelihatan ragu-ragu. Sudah lama sekali dia tak datang kemari. Betulkah masih orang yang dahulu penghuni rumah ini? Pikirnya, dia berhenti di persimpangan jalan besar dengan jalan setapak menuju ke rumah. Ada seorang lelaki tengah membersihkan beberapa rumpun bunga. Dia coba memperhatikannya. Tak dia kenal lelaki itu. Dia melangkah masuk. Lelaki itu masih asik bekerja. Dia batuk kecil. Lelaki itu menoleh. Mereka bertatapan. Lelaki yang bekerja itu mengerutkan kening. Dia tak pernah mengenal lelaki ini. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Henrik, bagian 260. Maafkan saya, kata lelaki yang baru datang itu. Ya, ada yang bisa saya bantu? Saya mencari rumah seorang sahabat. Kalau tak salah dahulu dia tinggal di rumah ini. Siapa namanya? Barangkali dia sudah pindah, namanya Kenji. Lelaki itu tegak, menatap pada yang baru datang itu. Dan tiba-tiba dia seperti menemukan sesuatu. Anda pastilah si bungsu dari Indonesia, katanya hampir-hampir berbisik. Tapi lelaki yang baru datang itu mendengarnya. Dia heran dari mana orang itu mengetahui namanya. Benar, saya si bungsu, ucapannya belum berakhir ketika lelaki itu berseru ke arah rumah. Hanako-san, Hanako-san. Himbaunya. Dari dalam rumah muncul seorang perempuan cantik dengan tergesa. Dia kaget mendengar seruan lelaki yang lain dari Waseda itu. Ada apa? Tanyanya. Lihatlah siapa yang datang ini. Waseda berkata pada istrinya. Hanako baru menyadari bahwa di hadapan suaminya ada seorang lelaki. Dia menatap pada lelaki itu. Lelaki itu, yang memang si bungsu menatap pula padanya. Tiba-tiba sebuah gigilan menyerang tubuh Hanako. Dia tegak seperti patung. Mulutnya bergerak memanggil nama si bungsu. Namun tak ada suara yang keluar. Yang keluar justru air matanya. Hanako-san, suara si bungsu terdengar bergetar. Dan tiba-tiba gadis Jepang itu menghambur ke pelukan si bungsu. Bungsu-san, desahnya di antara tangis yang tak terbendung. Dia memeluk anak muda itu. Membenamkan wajahnya di dada si bungsu yang bidang. Dan Waseda, suami Hanako, menatap pertemuan itu dengan terharu. Hanako, engkau sehat-sehat, suara si bungsu kembali terdengar perlahan. Hanako merenggangkan pelukannya, menghapus air matanya, menatap wajah si bungsu. Dan tiba-tiba dia menangis lagi. Pemuda itu kelihatan kurus. Rambutnya tak terurus. Demikian pula pakaiannya. Dan hal itu membuat hati Hanako jadi luluh. Mana Kenji-san? Tanya si bungsu. Kenji-san pergi ke tempat kawannya. Dan yang menjawab ini adalah Waseda. Dan Hanako segera sadar bahwa di sana ada suaminya.
Dia kembali merenggangkan dekapannya dari si bungsu. Menoleh pada suaminya. Inilah bungsu Sa yang telah menyelamatkan kami Waseda-san, katanya pada suaminya. Dan kemudian dia menoleh pada si bungsu, lalu berkata, Bungsu-san, ini Waseda Tokugawa, suamiku. Si bungsu tak merasa kaget. Dia sudah bisa menebak, namun tetap saja ada segores luka dan kecewa di lubuk jantungnya yang amat dalam. Dia membungkuk memberi hormat pada lelaki itu. Dan Waseda membalas hormatnya dengan membungkuk dalam-dalam pula. Saya doakan kalian bahagia, kata si bungsu. Saya banyak mendengar tentang diri saudara. Saya ikut berutang budi atas pertolongan saudara bungsu pada Hanako dan seluruh saudaranya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 261. Suara Waseda terdengar jujur. Marilah kita ke rumah. Sementara menunggu Kenji-san pulang, suara Waseda terdengar lagi. Dan si bungsu mengikuti langkah Waseda. Sementara Hanako masih memegang tangannya. Di pintu si bungsu tertegak, memandang ke arah kamar Kenji. Di sana dahulu Hanako diperkosa ketika dia dan Kenji tak di rumah. Dan di ruang tengah ini dia berkelahi dengan anggota Yakuza, menolong nyawa Kenji. Hanako mengerti apa yang dipikirkan si bungsu. Gadis itu menangis lagi terisak. Rumah itu sudah jauh sekali berubah. Peralatannya sangat indah. Dan rumah itu sendiri tersusun dengan rapi. Waseda ternyata lelaki yang benar-benar berjiwa luhur. Dia sama sekali tak merasa cemburu atau sakit hati melihat Hanako tak mau lepas-lepasnya dari sisi si bungsu. Gadis itu nampaknya memang sangat merindukan si bungsu. Hanya si bungsu yang merasa kikuk karenanya. Dan ketika Kenji pulang, pertemuan itu benar-benar mengharukan. Engkau kurus sekarang Bungsu-san. Dari mana saja engkau selama ini? Ah, saya telah berkelana. Di mana engkau bekerja kini Kenji-san? Saya di pelabuhan. Sebenarnya saya ingin bekerja di kapal kembali. Tapi saya tak ingin berpisah dengan adik-adik. Dengan modal yang engkau tinggalkan, ditambah oleh Waseda-san, saya mendirikan perusahaan perkapalan. Berkantor di pelabuhan. Saya senang engkau kembali Bungsu-san. Engkau tak usah kemana-mana lagi. Di sini saja. Si bungsu menarik nafas panjang. Saya senang dan berterima kasih atas tawaranmu Kenji-san. Tapi saya akan pulang ke Indonesia. Si bungsu menjawab perlahan. Sudah tentu jawabannya ini mengagetkan mereka yang ada di sana. Hanako mulai lagi menangis. Saat itu Waseda tak di rumah. Dia pergi ke kantornya. Dan tak lama setelah itu, terdengar suara mobil berhenti di depan. Lalu ketika Hanako membuka pintu, Waseda muncul bersama ayahnya, Tokugawa. Si bungsu tertegak melihat kehadiran orang tua itu. Demikian pula Tokugawa. Dia diberitahu anaknya atas kedatangan si bungsu. Dan malam ini dia memerlukan datang menemuinya. Si bungsulah yang pertama membungkuk memberi hormat. Tokugawa membalasnya dengan membungkuk pula dalam-dalam. Waseda maklum bahwa anak muda ini sangat disegani ayahnya. Sebab ayahnya tak pernah berlaku demikian hormatnya pada orang lain. Keluarga Tokugawa memang memiliki kesombongan tersendiri. Bukan karena angkuh atas kekayaan atau garis keturunan yang melahirkan para pahlawan, tapi karena demikianlah sikap para samurai. Kini dia melihat betapa ayahnya berlaku pada anak muda ini. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 262. Dan dari sana dia dapat mengetahui semakin banyak, bahwa anak muda ini pastilah telah banyak sekali berbuat dalam kehidupan ayahnya. Dia tak mengetahui dengan pasti apa yang telah diperbuat anak muda itu dalam kehidupan ayahnya. Tapi meski tak mengetahui, dia dapat merasakannya. Saya dengar engkau kembali nak, suara Tokugawa terdengar perlahan sambil bersalaman. Ya, saya kembali. Tokugawa kemudian melangkah masuk, mengambil tempat duduk di atas tikar. Mereka duduk mengelilingi sebuah meja kecil. Duduk bersimpuh di lantai. Hanako menuangkan sake ke cawan kecil. Saya dengar engkau telah bertemu dengan orang yang engkau cari selama ini. Suara Tokugawa terdengar kembali setelah berdiam diri beberapa saat selesai meneguk sakenya. Ya, saya telah bertemu, jawab si bungsu perlahan. Dia khawatir kalau soal itu ditanyakan lebih lanjut oleh Tokugawa. Tapi orang tua yang arif itu ternyata hanya bertanya sampai di situ. Waseda anak saya, dia menikah dengan Hanako 6 bulan yang lalu. Si bungsu jadi gugup.
Dia dapat menangkap bahwa dalam kalimat Tokugawa itu, orang tua tersebut arif akan perasaan Hanako terhadap dirinya. Tokugawa mengetahui bahwa gadis itu mencintai si bungsu, dan demikian pula sebaliknya. Dan kalimatnya sebentar ini semacam permintaan maaf. Namun si bungsu harus mengakui secara jujur, bahwa dia sangat terharu atas tindakan Tokugawa. Orang tua itu jelas ingin melindungi Hanako dan saudara-saudaranya sepanjang hidup. Tindakannya menyetujui pernikahan anaknya dengan Hanako ini semacam tindakan menebus hutangnya. Saya sangat berterima kasih dan bahagia sekali Tuan mau menikahkan anak Tuan dengan adik saya, katanya perlahan. Terima kasih, Bungsu San, suara Waseda terdengar sambil membungkukkan badan. Dan malam itu mereka berbincang tentang hal-hal lain. Tentang kota Tokyo, tentang tentara Amerika yang makin banyak di Jepang. Tentang berbagai hal, tapi 3 hari kemudian mereka harus berpisah. Si bungsu sudah bertekad untuk pulang ke Indonesia. Dan ketika niatnya tak bisa ditawar lagi, Tokugawa lalu membelikannya tiket pesawat udara. Dia akan pulang ke Indonesia lewat Singapura dengan kapal terbang. Di pelabuhan udara Haneda, ketika panggilan untuk penumpang sudah terdengar melalui pengeras suara, Hanako kembali menangis. Yang lain tegak agak jauh. Hanako memeluk si bungsu. Bungsu San, aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Jawablah untuk kali yang terakhir, apakah engkau mencintaiku? Hanako berbisik di antara isak tangisnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 263. Si bungsu jadi kaget. Apa yang harus dia jawab? Kalau dia katakan tidak, apakah itu takkan melukai hati gadis ini? Kalau dikatakan ya, apakah itu masih ada artinya? Namun bagaimana dia akan mendustai suara hatinya? Dan dia tahu Hanako akan terluka kalau dia berkata tidak. Akhirnya dia berkata perlahan, ya, aku mencintaimu Hanako-san. Aku akan selalu mendoakan kebahagiaanmu. Hanako berhenti menangis. Dia menatap wajah si bungsu. Dan dari bibirnya bergetar suaranya perlahan, terima kasih bungsu-san. Akan kubawa mati cintamu itu. Hiduplah dan mengabdilah pada suamimu Hanako. Dia lelaki yang berbudi. Terima kasih bungsu-san. Setelah engkau pergi memang tak ada lelaki lain yang mengisi hatiku selain dia. Perlahan si bungsu mencium kening Hanako. Bungsu-san, suara Waseda terdengar. Si bungsu menoleh. Kelak kalau anak kami lahir lelaki, kami akan memberinya nama si bungsu. Engkau izinkan bukan? Si bungsu benar-benar terharu. Lama baru dia menjawab. Terima kasih Waseda-san. Saya akan bangga sekali. Kalau ada anak Jepang yang memakai nama saya, nama dari Minangkabau. Dan si bungsu tak dapat menahan air matanya tak kala dia harus bersalaman dengan Kenji. Dia teringat akan perkenalannya di kapal ketika bersama Kenji dahulu. Kenji memeluknya dengan linangan air mata. Suatu saat, aku akan datang ke kampungmu bungsu-san. Engkau adalah saudaraku. Saudara kami. Tak ada yang mampu diucapkan si bungsu. Semua kalimat tersekat di kerongkongannya. Akhirnya dia melangkah menaiki tangga pesawat. Dan ketika dia menoleh, dia lihat Waseda, Hanako, Kenji dan Tokugawa melambai. Dia balas melambai. Dan ketika pesawat udara menggebu lepas landas, Hanako rubuh pingsan. Untung suaminya menyambut tubuhnya. Dan si bungsu yang duduk di tengah, tak melihat kejadian itu. Hari itu dia bertolak meninggalkan negeri Sakura. Meninggalkan negeri dendamnya. Meninggalkan negeri di mana hatinya juga seperti ikut tertinggal bersama Hanako dan Michiko. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya novel Tikam Samurai, Si Bungsu karya Makmur Hendrik.